Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ya, Ustadz akan memberikan sedikit panduan tentang tugas-tugas yang kalian kerjakan pada latihan pertama. Ya, latihan pertama dan latihan kedua. Jadi diperhatikan baik-baik pada dokumen yang Ustadz berikan dan kalian buka ya. Pada dokumen tersebut, ini adalah dokumen baru. Pada dokumen yang kalian harus kerjakan, di sini ada latihan 1, yang mana latihan 1 ini adalah dasarnya adalah mengetik. Cuma harus diketahui di sini ada yang perbedaan antara teks yang ini dengan yang di bawahnya. Apa yang membedakannya? Adalah huruf tebal pada judul dan huruf biasa pada teks deskripsi pada latihan 1 Word ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat tulisan ini bisa tebal ya, dengan cara perhatikan pada bagian kolom di bawah jenis font. Itu ada keterangan tentang deskripsi tentang bagaimana caranya kita bisa mengubah huruf-huruf tadi ya menjadi hitam tebal atau miring tulisannya ataupun bergaris bawah. Nah, jadi di sini kalian perhatikan pada kolom bagian ini ya. Ketika kalian mengeblok blok terlebih dahulu, tugas kalian blok, terus kalian klik, maka ini adalah hasil pada menjadi tulisan yang biasa. Nah, ketika kalian setelah kalian blok dan hasilnya ada tulisan biasa, kalian klik lagi bagian seperti huruf B ini, bold itu artinya tebal ya. Bold itu artinya tebal, membuat tulisan atau teks itu menjadi lebih tebal daripada teks yang lainnya, yaitu bold. Nah, jika kita ingin membuat tulisan ini miring ya, itu adalah italic. Kalau ingin membuatnya menjadi garis bawah adalah underline. Oke, anak-anak sekalian, itu untuk contoh bagaimana caranya membuat tulisan menjadi hitam. Terus perhatikan sisi kanan dan sisi kiri pada dokumen kalian. Baik, perhatikan baik-baik. Di sini Ustadz akan buatnya menjadi tidak rata. Kita buat jadi rata tengah. Jika kita buat jadi rata tengah, maka hasilnya antara bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan akan tidak sama rata. Cuma ia akan rata di tengah. Nah, ini dimaksud dengan namanya ya, untuk kategorinya semua daripada konten atau dari teks yang ada di dalam suatu halaman kita buat rata tengah. Inilah dia, namanya center ya. Terus kalau kita ingin membuatnya jadi rata kiri ya, namanya adalah alike to left. Alike left ya, yang artinya kita membuatnya rata kiri. Kalau misalkan mau buat rata kanan, sama seperti sebelumnya, di sampingnya adalah rata kanan ya, maka dia akan berubah sesuai dengan daripada posisinya. Namun jika kalian ingin membuatnya rata kiri dan kanan seimbang, itu namanya adalah justify. Nah, ini adalah formatan umum untuk latihan 1 ya. Oke, Ustadz coba kita lanjut untuk latihan 2. Kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini ada bagian tulisan yang berunderline ya, ada yang memiliki garis bawah ya, underline itu artinya garis bawah, dan italic tulisannya. Ada yang bold ya. Nah, ini harus kalian buat sama
ya, dengan formatan yang sudah ada. Artinya pada paragraf pertama, kalimat kedua itu harus bergaris bawah dan miring tulisannya. Harus sama seperti ini, ya. Bukan artinya sama. Baris pertama harus seperti ini sampai sini terus kalian enter, tidak. Maksudnya ini kan satu paragraf. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau kalian perhatikan baik-baik, ya, di sini ada berbagai macam penulisan, ada mulai dari italic, bold, hingga underline. Ini harus kalian perhatikan baik-baik. Terus jika kalian memperhatikan setiap paragraf, ya, setiap paragraf ini mempunyai jarak dengan teks yang di bawahnya itu satu tab. Bagaimana cara membuatnya? Oke, ya. Bagaimana cara membuatnya? Coba perhatikan pada keyboard kalian masing-masing. Ya. Ini kita hapus. Ya, maka teksnya akan kembali rata kiri kanan menjadi justify. Terus bagaimana kita caranya agar bisa membuatnya bisa mencorok ke dalam, ya, atau masuk ke dalam daripada sebagian teks? Bagaimana caranya? Perhatikan pada keyboard masing-masing. Ada pada keyboard kalian itu tulisan yang bernama tab, ya. Tab ini fungsinya adalah memberikan jarak itu sekitar 1 cm dengan daripada teks yang lainnya. Nah, ketika kita klik, maka dia akan mencorok ke dalam sekitar kurang lebih itu adalah 1 cm. Nah, kita lanjutkan. Nah, maka dia hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah langkah dalam melakukan membuat teks pada latihan kedua, yaitu mengetik dengan format teks. Baik, setelah kalian selesai dengan berbagai macam yang kalian lakukan editing tadi, ada yang namanya langkah selanjutnya adalah langkah menyimpan. Bagaimana caranya? Ya. Oke, baik, kita mulai. Klik file pada Microsoft Office Word. Bagi yang memakai Windows Office terbaru, maka tampilannya akan seperti ini. Tapi jika kalian memakai Windows 2007, ya, Windows 7 atau Office 2007 atau Office 2010, tampilannya akan berbeda daripada ini. Terus kalian klik dan cari tulisan yaitu Save As. Klik. Bagi yang Windows terbaru, klik This PC. Double klik. Ya, double klik itu artinya kita mengkliknya beruntun 2 kali, ya. Nah, maka akan tampil, ya, pop up layar dengan seperti ini. Maka kalian perhatikan, kalian harus menyimpannya di mana. Ustadz di sini akan menyimpannya di D, lokadis D, dan Ustadz akan menyimpannya di folder D. Terus kalian ketik masing-masing dari tugasnya. Jika ada, itu adalah tugas latihan 1, maka dibuat, ya. Jangan lupa pencet caps lock-nya terlebih dahulu, jadi hurufnya bisa jadi besar. Buat di situ judulnya adalah latihan 1. Latihan Word 1. Word dokumen. Ya, setelah selesai tinggal kalian klik save. Ya. Maka dia akan tersave otomatis ke dalam folder atau file yang kita simpan tadi. Di mana folder yang Ustaz simpan tadi? Itu ada di saving atau lokadis D pada umumnya, latihan 1. Oke, baik anak-anak. Mungkin itu saja
yang bisa Ustaz ajarkan kepada kalian. Ustaz harapkan kalian bisa belajar dengan baik, bisa mulai membiasakan diri dengan teknologi, tidak hanya memakainya untuk sebagai sarana bermain game, menonton, tapi juga udah mulai berpikir bagaimana cara kita memanfaatkan suatu teknologi itu dengan bijak dan dengan lebih baik. Sama seperti hakikat dasarnya daripada kita mengetahui apa itu informatika. Artinya kita mengetahui apa yang ada dan kita mengembangkan hal tersebut, dan jangan sampai kita terkendali oleh daripada teknologi tersebut yang bisa membuat kita lalai, bahkan lalai terhadap waktu, lalai terhadap kewajiban kita sebagai umat muslim, menunaikan sholat, ya, berinteraksi. Itu jangan sampai kita lalai oleh teknologi itu, tapi kita yang mengendalikan teknologi, jangan sampai kita yang dikendalikan teknologi. Baik, sekian itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Jangan lupa dilatih terus dalam mengetiknya, karena suatu hal menjadi terbiasa karena sering dilakukan. Seseorang bisa karena sering dilakukan. Tidak ada yang namanya di dunia ini satu kali coba dari yang tidak tahu apa-apa langsung jadi ahlinya. Ya, baik, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.